Yo minasan, kembali lagi dengan gua Rins Nime dan selamat datang di segmen baru yakni segmen King's Harem. Segmen khusus kita akan membahas karakter-karakter yang menjadi harem dari protagonis utama suatu series bergenre harem, baik itu di anime, manga, novel, dan sebagainya. Sebagai video pertama di segmen ini, sesuai janji gua kemarin waktu membahas Mio Takamiya, hari ini kita akan membahas 11 spirit yang menjadi kekasih dari Itsuka Shido di akhir cerita Dead Alive. So, penasaran dengan pembahasannya? Hai, gua Rins Nime dan ini dia segmen King's Harem episode pertama, Harem Itsuka Shido dari series Dead Alive. Harem pertama dari Shido siapa lagi kalau bukan Yatogami Tohka. Berbeda dengan spirit lain yang dari awal adalah manusia yang menjadi spirit gegara dikasih kristal Sephira oleh Mio Takamiya, Tohka sejak awal memang murni seorang spirit, sama seperti spirit pertama alias Mio Takamiya. Tohka memiliki dua kepribadian. Yang satu yang sangat ceria, polos, serta imut yang kita kenal. Dan satu lagi adalah Tenka yang merupakan kepribadian asli dari Tohka. Secara singkat, Tenka atau Tohka terlahir gegara ketidaksengajaan Mio saat memurnikan kristal Sephira. Awalnya Mio hendak membunuh Tohka karena dirasa cukup berbahaya karena memiliki banyak variabel tak terduga. Tapi Mio mengurungkan rencana tersebut karena enggak tega dan memutuskan untuk membiarkan Tohka masuk menjadi salah satu dari rencananya. Hingga akhirnya kepribadian Tenka diambil alih oleh sisi polos yang kita kenal, yaitu Tohka, dan bertemu dengan Shido sesuai di season 1 animenya. Dan nama Tohka sendiri diambil dari tanggal 10 bulan April, hari di mana Shido menemukan Tohka dan menamainya. Diketahui Tohka memiliki dua sumber kekuatan yang berbeda. Tohka yang ceria akan menggunakan kekuatan malaikat sebagai sumber kekuatannya, sedangkan Tenka atau inverse dari Tohka akan menggunakan kekuatan Raja Iblis. Nantinya di season terakhir Dead Alive alias Dead Alive Last Death, Tohka bakal memunculkan form baru yaitu Dea Form yang menggabungkan dua kepribadian Tohka menjadi satu. Sekalipun kekuatan Tohka telah disegel oleh Shido, Tohka tetap memiliki kekuatan fisik, durability, dan kecepatan yang sangat abnormal. Ya jelaslah spirit murni. Sebagai seorang spirit, Tohka memiliki malaikat yang bernama Sandalphon. Ketika menggunakan Sandalphon, Tohka akan mengenakan gaun astral spirit bertema kesatria berwarna ungu. Sandalphon membuat Tohka dapat memanggil sebuah pedang astral spirit yang dapat ia panggil kapanpun dan dimanapun. Dengan pedang Sandalphon, Tohka dapat memotong apapun, termasuk hukum ruang dan waktu. Selain itu, karena Tohka punya inverse form alias Tenka, Tohka memiliki kekuatan Raja Iblis yang bernama Nahema. Kekuatannya kurang lebih sama dengan Sandalphon, hanya saja yang membedakan gaun astral spiritnya lebih gelap. Ketika nanti Tohka punya Dea Form, Tohka mempunyai malaikat baru yaitu Ain Sof. Yap, malaikat milik Mio. Kekuatannya juga mirip-mirip di mana Tohka mampu memanipulasi hukum ruang dan waktu serta mengubah realitas. Dan di form ini Tohka dapat menggunakan kekuatan Sandalphon serta Nahema secara bersamaan. Harem Shido yang kedua adalah Himekawa Yoshino.
26 tahun yang lalu, sebelum Yoshino mendapatkan kembali ingatannya, Yoshino adalah seorang anak yang mempunyai penyakit parah, sehingga ia menghabiskan banyak waktu hidupnya di rumah sakit. Baginya, jendela dan kamar rumah sakit adalah seluruh dunia yang ia kenal. Suatu hari, ibunya yang bernama Nagisa menghadiahkan sebuah boneka kelinci yang bernama Yoshinon, yang akan menjadi simbol bahwa ibunya akan selalu ada di sisi Yoshino ketika ia sibuk dengan pekerjaannya. Yoshino lalu berniat membuat boneka junior untuk ibunya sebagai simbol balas bahwa ia juga akan selalu ada di sisi ibunya. Tapi naasnya, ibunya mengalami kecelakaan saat melaksanakan pekerjaannya. Yoshino yang enggak tahu ibunya udah meninggal menangis setiap hari karena ibunya yang tidak kunjung menemuinya, sehingga membuat penyakit Yoshino semakin parah yang membuatnya kesulitan bernapas. Di titik itulah Mio muncul dan memberikan kristal Sephira kepada Yoshino yang membuat Yoshino menjadi seorang spirit. Nah, Yoshino selalu diperlihatkan membawa boneka kelinci kecilnya yang bernama Yoshinon. Awalnya gua kira nih boneka itu ada kekuatan spiritnya, jadinya dia bisa ngomong sendiri. Tapi setelah baca light novelnya, terungkap kalau Yoshinon merupakan kepribadian lain dari Yoshino yang secara tidak langsung lahir dan menjadi pelindung bagi Yoshino berkat ibunya Yoshino. Jadi jangan heran walau nih boneka ngomongnya ceplas-ceplos, tapi dia pelindung bagi Yoshino, sama seperti yang dikatakan oleh ibunya bahwa boneka ini akan menjadi pelindung bagi Yoshino ketika dirinya tak ada lagi di sisinya. Walau tidak pernah dimunculkan di light novelnya, tapi dikonfirmasi oleh author Dead Alive yaitu Koshi Tachibana kalau Yoshino memiliki inverse form. Nah, kenapa tidak pernah muncul inverse form dari Yoshino? Karena secara teori kemungkinan kepribadiannya itu ada di bonekanya. Yoshino memiliki kemampuan memanipulasi elemen air di sekitarnya ke dalam 3 bentuk, yaitu padat, cair, dan juga gas. Sebagai seorang spirit, Yoshino memiliki malaikat yang bernama Zadkiel. Ketika menggunakan Zadkiel, Yoshino akan mengenakan gaun astral spirit bertema jas hujan berwarna hijau. Di anime, Zadkiel memiliki 2 bentuk. Bentuk pertama mirip seperti boneka Yoshinon, tapi ukurannya jauh lebih besar. Dalam bentuk pertama ini, Zadkiel memiliki kemampuan menyerap air dari tanah dan udara, lalu melepaskannya dalam bentuk udara beku. Sementara wujud kedua Zadkiel tampak seperti wujud aslinya. Wujud ini juga menyerupai Yoshinon namun agak lebih besar. Untuk kekuatannya kurang lebih sama namun agak lebih diperkuat. Terakhir, Yoshino dalam kekuatan penuhnya, Yoshino dapat menciptakan badai salju besar yang memiliki radius sebesar 10 meter. Harem ketiga dari Itsuka Shido adalah Itsuka Kotori. Kotori adalah adik angkat dari Shido serta komandan dari organisasi rahasia yang dikenal sebagai Ratatoskr. 5 tahun sebelum cerita utama dimulai, saat masih kecil Kotori menangis karena tidak ada satupun orang yang merayakan ulang tahunnya. Dan itu langsung dimanfaatkan oleh Phantom alias Mio untuk mengubah Kotori menjadi seorang spirit. Dan ingatan mengenai Shido serta Kotori mengenai mengamuknya Kotori disegel oleh Mio, walaupun pada akhirnya mereka tahu kejadian 5 tahun yang lalu. Diyakinkan oleh Mio, Kotori harus menjadi wanita kuat agar kakaknya yaitu Shido tidak meninggalkannya. Kotori kemudian menjadi komandan dari Ratatoskr. Dan ini menjadi alasan kuat kenapa Kotori setiap ganti pita memiliki sifat yang berbeda. Walaupun bukan kepribadian lain, tapi dia ingin memisahkan momen dimana ketika ia jadi adik yang manja dan mana saat dia menjadi adik yang tangguh agar kakak kesayangannya tidak meninggalkannya. Dasar brokon parah.
Sebagai seorang spirit, Kotori memiliki malaikat yang bernama Kamael. Ketika Kotori menggunakan kekuatan Kamael, maka Kotori akan masuk ke dalam bentuk spirit form dengan mengenakan gaun astral spirit bertema kimono berwarna putih. Kekuatan Kamael memungkinkan Kotori untuk memanipulasi elemen api. Kotori juga didukung dengan senjata berbentuk kapak besar yang bernama halberd. Selain kapak, Kotori juga dapat menggunakan meriam yang dia namai Megiddo. Terakhir, Kotori memiliki regen yang super cepat karena apinya tersebut. Harem selanjutnya adalah Tobichi Origami. Sepertinya buat kita yang udah nonton animenya pasti tahu kalau Origami awalnya memiliki dendam kesumat sama Spirit karena kematian kedua orang tuanya. Namun plot twist, ternyata Origami sendiri pembunuh kedua orang tuanya. Yang mana Origami dari masa depan yang menjadi Spirit demi balas dendam sama Spirit yang membunuh kedua orang tuanya, ternyata karena tindakannya sendirilah kedua orang tuanya terbunuh. Yap, ini adalah loop yang tak berkesudahan. Dan seperti yang ditunjukkan di animenya, atau lebih tepatnya pas di season ketiganya, akibat tindakan Shido yang menyelamatkan kedua orang tua Origami, sehingga hal tersebut menciptakan timeline baru serta membuat Origami memiliki dua kepribadian yang berasal dari dua timeline yang berbeda. Sebelum menjadi seorang spirit, Origami sudah cukup mahir dalam bertarung. Karena seperti yang kita tahu, Origami sempat bergabung dengan AST. Origami memiliki malaikat yang bernama Melatron. Ketika menggunakan kekuatan Melatron, Origami akan masuk ke dalam bentuk spirit form dengan mengenakan gaun astral spirit bertema gaun pengantin. Melatron merupakan sebuah perangkat pilar emas seperti bulu yang mengelilinginya, dan jika disatukan akan menyerupai mahkota besar. Pilar-pilar tersebut akan mampu menembakkan laser cahaya dari ujungnya. Dan dikatakan oleh Tohka sendiri kalau laser tersebut dapat menembus 100 pelindung miliknya sekaligus. Selain spirit form, Origami mempunyai Infus form. Infus form Origami muncul setelah mengetahui fakta siapa pembunuh kedua orang tuanya. Ketika menggunakan Infus form, Origami akan menggunakan kekuatan Raja Iblis yang bernama Satan. Kekuatan Satan kurang lebih sama dengan Melatron. Harem Shido yang berikutnya adalah sang waifu sejuta umat. Siapa lagi kalau bukan Tokisaki Kurumi. Dulu sebelum menjadi seorang spirit, Kurumi adalah manusia tumbuh dari keluarga kaya dan dicintai oleh kedua orang tuanya. Namun suatu hari saat ia kembali ke rumah orang tuanya, ia menyaksikan sendiri kedua orang tuanya terbunuh oleh sesosok monster. Dan saat Kurumi hampir terbunuh, Mio datang ke tempatnya dan merubahnya menjadi seorang spirit. Tapi Kurumi tidak sadar bahwa ia sudah menjadi seorang spirit. Ia hanya tahu kalau dia bukan lagi manusia normal. Nah, habis itu Kurumi dan Mio bekerja sama dengan membantai 50 spiritan kalau nggak salah. Setelah itu ia pergi ke tempat Sawa dan alangkah terkejutnya Kurumi kalau Sawa adalah spirit yang ia telah bunuh. Dan dari sinilah Kurumi tahu tentang spirit dan fakta mengenai monster yang membunuh kedua orang tuanya adalah manusia yang dirubah oleh Mio untuk menjadi spirit, tapi berakhir malah menjadi monster. Kurumi yang depresi lalu menggunakan kekuatannya dan kembali ke timeline sebelum ia membunuh Sawa. Nah, inilah alasan kenapa Kurumi memiliki dendam kusumat sama spirit, terlebih kepada si Mio. Kurumi dikenal sebagai roh terburuk dan mendapatkan julukan Nightmare atau mimpi buruk
karena Kurumi telah membantai kurang lebih 100.000 manusia. Ngeri emang. Kurumi memanfaatkan energi spiritnya untuk membuat klon dalam jumlah yang tak terbatas. Dan ia juga dapat mempertahankan energi spiritnya untuk mempertahankan klonnya. Diketahui kalau setiap skill Kurumi itu membutuhkan banyak energi. Dan kalau ia terlalu banyak menggunakan skillnya, maka ia akan mati. Jadi simpelnya, ketika ia banyak pakai skillnya, makin cepat juga Kurumi untuk mati. Tapi karena Kurumi dapat menghisap energi spirit lain dan sisa umur seseorang, hal itu membuat Kurumi memiliki nyawa yang tak terbatas. Nah, hal ini juga bukan cuma bisa dilakukan oleh Kurumi itu sendiri, tapi klonnya juga dapat melakukan hal yang sama. Jadi, energi yang diserap oleh klon Kurumi akan otomatis berpindah kepada Kurumi yang asli. Sebagai seorang spirit, Kurumi memiliki malaikat yang bernama Zafkiel. Diketahui Zafkiel merupakan salah satu malaikat terkuat karena ketika menggunakan kekuatan Zafkiel, sang pengguna tidak perlu masuk ke spirit form. Dan ketika Kurumi masuk ke spirit form, maka Kurumi akan mengenakan gaun astral dress bertema gotik berwarna merah hitam. Zafkiel melengkapi Kurumi dengan 3 senjata, yaitu pistol, jam, dan juga senapan, yang membuat Kurumi dapat memanipulasi waktu. Kurumi dapat memanipulasi waktu yang ia wujudkan dalam 12 peluru yang berdasarkan jam yang muncul di belakangnya. Peluru pertama, Aleph, yang membuat Kurumi dapat mempercepat waktu eksternal targetnya. Contohnya ketika Kurumi menggunakan peluru pertama untuk mempercepat gerakannya dalam bertarung. Peluru kedua, Bat, adalah kebalikan dari peluru pertama yang membuat Kurumi dapat melambatkan waktu eksternal targetnya. Peluru ketiga, Gimel, membuat Kurumi mampu mempercepat waktu internal targetnya yang membuat musuh terkena nih peluru akan jadi cepat tua karena umurnya yang dipercepat. Peluru keempat, Dalet, membuat Kurumi dapat memutar ulang waktu internal targetnya yang membuat Kurumi dapat menyembuhkan dirinya ke waktu sebelum ia terluka. Peluru kelima, Hei, membuat Kurumi dapat sekilas melihat masa depan. Peluru keenam, Faf, membuat Kurumi mampu mengirim kesadaran dirinya maupun orang lain ke masa lalu. Contohnya udah dikasih tahu waktu Shido pakai Zafkiel di season kelima. Jadi tidak akan ada 2 kesadaran dalam satu garis waktu atau timeline. Peluru ketujuh, Zain, membuat Kurumi mampu menghentikan waktu untuk sementara. Peluru kedelapan, Head, membuat Kurumi mampu membuat klon dari targetnya untuk sementara. Peluru kesembilan, Ted, membuat Kurumi mampu membagikan indranya dengan seseorang di timeline yang berbeda. Peluru ke-10, Yud, membuat Kurumi mampu melihat masa lalu targetnya. Contohnya sudah diperlihatkan saat ia melihat masa lalu dari Miku. Peluru ke-11, Yud Alep, mampu membuat Kurumi mengirim seseorang ke masa depan. Dan peluru terakhir, peluru ke-12, Yud Bet, adalah kebalikan dari peluru ke-11 yang membuat Kurumi mengirim seseorang ke masa lalu seperti yang ia lakukan kepada Shido dan Origami. Selain ke-12 peluru, seperti yang kita tahu, Kurumi dapat masuk ke dalam bayangan dan dia gak perlu masuk ke spirit form untuk menggunakan teknik ini. Dan di season 5 kemarin, seperti yang kita tahu, Kurumi memiliki malaikat kedua, yaitu Raziel, yang merupakan malaikat milik Mia. Hasil dari ketidaksengajaan saat Westcott mengekstrak kekuatan Raziel, dan Kurumi terhubung dengan Raziel secara tidak sengaja. Dengan Raziel, Kurumi mampu mencari segala informasi. Harem berikutnya Shido adalah si kembar Yamai. Gue masukin aja keduanya dalam satu pembahasan yang sama karena ya mereka berdua adalah satu sosok yang sama, yaitu Yamai Kazamachi
yang terpecah menjadi dua dan tidak diketahui kenapa mereka bisa terpecah. Yamai Kazamachi. Sebelum menjadi seorang spirit, dulu dia adalah gadis yang sangat ceria dan selalu menambahkan sosok pahlawan. Tapi naas, ia terbunuh gara-gara ditabrak truk kun. Beruntungnya, Mio datang dan memberikan kristal Sephira. Sebelum bertemu dengan Shido, Yuzu dan Kaguya selalu berduel dengan taruhan. Siapa yang mendapatkan kemenangan, maka dia yang akan bertahan. Sementara yang mendapatkan skor paling rendah, dia akan menghilang. Tapi Shido berhasil mencegah hal itu dengan meyakinkan mereka berdua kalau mereka bisa hidup bersama. Sebagai seorang spirit, baik Yuzu dan Kaguya memiliki malaikat yang sama, yaitu Raphael. Ketika masuk ke spirit form, baik Yuzuru dan Kaguya akan mengenakan gaun astral spirit bertema bondage atau strippy dress berwarna ungu. Ketika masuk ke spirit form, Yuzu dan Kaguya dilengkapi sebuah senjata berbentuk tombak dan panah yang membuat mereka mampu memanipulasi elemen angin dalam bentuk serangan, bertahan, maupun bergerak. Diketahui si kembar Yamai memiliki inverse form, tapi saat ini belum pernah diketahui inverse form dari si kembar Yamai. Tapi walaupun tidak pernah muncul maupun diketahui inverse form dari si kembar Yamai itu memiliki full Z form yang akan muncul di season terakhirnya nanti. Dengan form ini, Yamai bersaudara akan bersatu kembali menjadi Yamai Kazamachi yang asli. Dan ketika menggunakan form ini, full power kekuatan Raphael akan mencapai puncaknya, yang membuat Raphael menjadi salah satu malaikat terkuat di cerita Dead Alive. Harem selanjutnya dari Shido adalah Mai istri Mimin, yaitu Izayoi Miku. Miku sejak kecil sudah sangat suka bernyanyi dan memulai debutnya menjadi seorang idol di umur 15 dengan nama panggung Tsukino Yoimachi dan merupakan idol terkenal pada masanya. Namun karirnya sebagai seorang idol cuma sekitar 1 tahun. Skandal palsu tentang Miku kemudian muncul dan ia langsung tidak disukai oleh agensinya dengan bersamaan para penggemarnya yang mulai membencinya. Skandal palsu tersebut muncul gara-gara produser bangsat yang pengen nidurin Miku dan jelas Miku menolaknya. Karena skandal palsu inilah karir seorang idol Miku hancur. Lalu ia kehilangan suara indahnya dan menjadi membenci semua pria. Namun pada akhirnya hati keras dan traumanya ini berhasil disembuhkan oleh Shido. Dan perlahan Miku mulai berubah. Walau baginya Shido itu satu-satunya pria yang dapat dia terima di hatinya. Dengan energi spiritnya, Miku dapat mengendalikan pikiran seseorang dari jauh dengan suaranya. Tapi tidak semua orang dapat dikendalikan oleh Miku. Maka untuk itu kekuatan Miku itu lebih sering jadi buffer atau juga healing ya. Ya bisa dibilang Miku tuh roh tipe support. Sebagai seorang spirit, Miku memiliki malaikat yang bernama Gabriel. Ketika menggunakan kekuatan Gabriel, Miku akan masuk ke dalam bentuk spirit form dengan mengenakan gaun astral spirit bertema gaun idol. Selain itu, Miku disupport oleh piano atau lebih tepatnya organ agar Miku lebih efektif menggunakan kekuatannya. Harem Shido yang berikutnya adalah Kyono Natsumi. Di antara semua harem dari Shido, Natsumi adalah karakter dengan masa lalu paling ngenes dan juga pahit. Natsumi adalah anak hasil hubungan gelap ibunya. Bukannya mendapatkan kasih sayang dari ibunya Natsumi tidak pernah memberi makan sedikit pun serta sering disiksa ketika Natsumi tidak mematuhi perkataannya.
Lebih kejamnya, ibunya Natsumi cuma memanfaatkan Natsumi untuk memeras ayah kandung Natsumi dan tidak pernah memberi Natsumi seperak pun anjing. Nih sorry ya kalau gua kasar. Ibunya Natsumi ini emang bangsat banget gitu. Natsumi cuma bisa makan waktu sekolah. Yap, MBG. Lebih tragisnya, Natsumi tidak memiliki teman dan sering makan di toilet sendirian. Momen yang paling sedih menurut gua adalah ketika libur panjang sekolah. Makan adalah ibarat mencari koin perak di dasar laut yang paling dalam bagi Natsumi. Maaf nih ya, kalau ibunya Natsumi itu emang bajingan banget gitu. Ngelihat Natsumi bersyukur bisa nemuin kecap sama margarin yang diencerin gitu. Syukur-syukur punya mentega. Momen ini tuh sangat menyayat hati Mimin banget gitu. Puncak penderitaan Natsumi ada ketika ayah kandung Natsumi itu udah meninggal. Yang otomatis dong ibunya kagak dapat penghasilan. Dan si bangsat ini nyuruh Natsumi buat menjual tubuhnya. Tentu aja Natsumi yang udah sangat muak nggak bisa nerima hal itu. Dan karena Natsumi membantah ibunya, hampir saja ibunya Natsumi mau membunuh Natsumi sebelum diselamatkan oleh Mio. Dan Natsumi dirubah menjadi seorang spirit. Natsumi yang punya kekuatan spirit mengubah ibunya menjadi katak. Koreksi aja gue di bagian ini karena gue udah lama banget gak baca light novel Dead Alive gitu ya, jadi lupa gitu. Kalau nggak salah, Natsumi itu cuma meninggalkan ibunya yang menjadi katak. Kalau salah koreksi aja di kolom komentar. Karena gue pernah dengar juga Natsumi itu nginjek ibunya sampai mati yang udah jadi katak. Sebagai seorang spirit, Natsumi memiliki malaikat yang bernama Haniel. Ketika menggunakan kekuatan Haniel, Natsumi akan mengenakan gaun astral spirit bertema penyihir. Haniel memungkinkan Natsumi untuk membuat sesuatu dari khayalannya menjadi kenyataan. Haniel juga membuat Natsumi mampu merubah seseorang, bahkan dirinya sendiri, menjadi seseorang yang diinginkan. Selain itu, kekuatan Haniel memungkinkan Natsumi untuk mengcopy kekuatan spirit lain. Walaupun kekuatan yang dia copy tidak sekuat kekuatan aslinya. Harem selanjutnya dari Shido adalah Nya Honjo. Nya adalah spirit kedua di dunia setelah Mio Takamiya. Dari kecil, Nya sudah memiliki ketertarikan tentang dunia dua dimensi. Kemudian ia menggambar karakter favorit dia sangat mirip. Dan karena bakat jago ngegambar inilah, dirinya sering memenangkan kompetisi di sekolahnya. Sekitar 27 tahun yang lalu sebelum cerita utama Dead Alive dimulai, Nya mengalami suatu insiden yang membuat dirinya tak lagi memiliki keinginan untuk hidup. Dan tepat saat itu Mio datang dan merubah Nya menjadi seorang spirit. Setelah menjadi seorang spirit, Nya kehilangan seluruh memorinya. Bahkan ia tak mengenali sosok dirinya sendiri. Sampai akhirnya ia menggunakan kekuatan malaikatnya, yaitu Raziel, untuk mencari segala informasi yang berkaitan dengan dirinya serta orang-orang di dekatnya. Pada akhirnya, Nya tahu sisi kelam dari orang-orang terdekatnya yang membuat Nya tak lagi mempercayai siapapun kecuali dunia dua dimensi. Sebagai seorang spirit, Nya memiliki malaikat yang bernama Raziel. Ketika menggunakan kekuatan Raziel, Nya akan masuk ke dalam bentuk spirit form dengan mengenakan gaun astral spirit bertema suster gereja. Seperti yang dijelaskan tadi, kekuatan Raziel memungkinkan Nya untuk mencari seluruh informasi, sekalipun itu informasi yang sangat-sangat tersembunyi. Karena kekuatan Raziel hanyalah setengah, Nya tidak bisa memakai semua potensial dari Raziel. Nah, jika Nya punya full power dari Raziel,
gue bisa bilang Raziel akan masuk ke jajaran malaikat terkuat. Karena selain dapat mencari segala informasi, full power dari Raziel memungkinkan pengguna untuk mengubah masa depan. Nia juga memiliki Invest Form. Ketika masuk ke Invest Form, Nia akan menggunakan kekuatan Raja Iblis yang bernama Beelzebub. Kekuatannya kurang lebih sama dengan Raziel. Hanya dengan penambahan Nia dapat menciptakan pasukan bayangan dari gaun Astral Spirit miliknya. Dan harem terakhir dari Shido adalah Hoshimiya Mukuro. Mukuro adalah anak adopsi dari keluarga yang punya satu anak. Dan bisa dibilang Mukuro itu anak yang sangat beruntung gitu. Karena keluarga angkatnya yang sangat mencintai Mukuro. Tapi karena pikiran sempitnya, Mukuro mengira kakaknya itu lebih sayang kepada teman-temannya, yang membuat Mukuro jadi sangat depresi. Padahal kakak angkatnya ini itu sangat sayang sama Mukuro. Dan ketika menjadi seorang spirit, Mukuro menyegel seluruh ingatan tentang dirinya di keluarga angkatnya, yang membuat Mukuro menjadi sosok tanpa emosi. Sebagai seorang spirit, Mukuro memiliki malaikat yang bernama Mikael. Ketika menggunakan kekuatan Mikael, Mukuro akan mengenakan gaun Astral Spirit bertema Mahoushoujo berwarna pink. Mukuro dilengkapi senjata berbentuk kunci besar yang punya kemampuan untuk membuka maupun mengunci segala hal, serta membuka portal yang mampu berpindah kemanapun termasuk ke dimensi lain. Dikatakan oleh autornya sendiri kalau full power kekuatan dari Mikael mampu menghancurkan satu dunia. Mukuro juga memiliki Invest Form. Invest Form Mukuro muncul saat ia secara tidak sengaja melukai Shido saat ingin menyerang Tenka. Ketika masuk Invest Form, Mukuro akan menggunakan kekuatan Raja Iblis yang tidak diketahui. Oke cu, itu dia pembahasan mengenai cewek-cewek yang menjadi harem dari Itsuka Shido. Nextnya kalian pengen gue bahas harem dari siapa? Tulis di kolom komentar. Sekian video kita kali ini. Kalau punya pertanyaan, pendapat, saran, kritik, atau requestan, kalian tuh bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe, karena satu subscribe dari kalian ngebantu channel ini bisa berkembang. Sekian gua Rinsnime, pamit undur diri dan kita akan berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.